akan menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini. Bagaimana strategi, bagaimana metode pendidikan anak, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap anak-anak kita. Harapan kita semoga generasi kita di masa yang akan datang jauh lebih baik daripada generasi yang ada hari ini. Karena harus disadari bahwa tampuk pemerintahan harus kita sadari bahwa tampuk pemerintahan setelah kita ini para orang tua meninggal, maka itu akan menjadi tanggung jawabnya anak-anak kita generasi di masa yang akan datang. Masalahnya adalah bagaimana ketika mereka ternyata akhlak mereka, perilaku mereka itu sudah banyak terkontaminasi dengan arus-arus globalisasi yang datang dari luar, sehingga mereka lebih banyak mencontohi yang buruk daripada yang baik. Cobalah kita lihat anak-anak kita hari ini. Kalau misalkan mereka disuruh membaca Al-Quran atau disuruh menghafalkan lagu, yang mana lebih cepat? Kalau anak-anak kita kemudian disuruh menghafalkan nama-nama Nabi, kemudian disuruh perkalian, yang mana lebih cepat? Lebih cepat anak-anak kita untuk memahami yang tidak bernilai agama dibandingkan yang bernilai agama. Para pemirsa Citra TV Bulukumba yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita panduan, telah memberikan kita contoh melalui metode yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim dalam pendidikan anak. Bagaimana caranya Luqmanul Hakim, metode-metode tahapan-tahapan yang dilewati sehingga anak yang kita hasilkan itu bisa menjadi anak-anak yang soleh, ya, dalam arti kata bukan anak yang salah, ya, tapi anak-anak yang soleh. Ini yang sebentar kita bedah bagaimana metode-metode yang diterapkan dalam Islam, mulai daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai panduan-panduan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat para pemirsa, para orang tuaku semua yang ada di rumah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang mampu memberikan mobil kepada anaknya, bukan yang tiap bulan ganti handphone untuk anaknya, bukan yang memberikan fasilitas terbaik kepada anaknya, tapi menyepelekan akidahnya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pendidikannya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang yang menjadi tanggung jawab di bawah kepemimpinannya dalam rumah tangganya. Jangan terlalu jauh kita berpikir tentang syariat Islam, jangan terlalu jauh berpikir tentang negara Islam. Kalau dalam rumah tangga sendiri tidak mampu kita terapkan metode pendidikan yang sesuai dengan petunjuk agama kita. Para pemirsa Citra TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang metode pendidikan anak. Yang pertama kali diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah menghormati orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami perintahkan kepada kalian untuk menghormati orang tuamu yang telah mengasuh kalian lemah bertambah lemah. Ini ibrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini bahan berpikir kepada kita bagaimana penghormatan seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya, bagaimana agar anak itu tidak melupakan jasa-jasa orang tuanya setelah anak itu kemudian menjadi seorang yang sukses. Wahnan ala wahnin, jangan lupa kalian lahir dari seorang ibu yang begitu lemah. Lemah sudah menghamil selama 9 bulan, merawat anak, tengah malam buang air, bangun, kemudian setelah anaknya sukses melupakan jasa baik orang tuanya. Selanjutnya para pemirsa Citra TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus diingat dalam hal bakti kepada orang tua ini adalah anak jangan sampai lupa bahwasanya dalam rumah tangga kita, dalam diri kita itu dua hal yang harus diperhatikan. Bakti. Jadi pemirsa Citra TV Bulukumba, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Ustadz Ikhwan Bahar, PPDI.
setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Jendela Kalbu, jendelanya umat Islam. Kami akan menghadirkan di hadapan Anda berita ekonomi, pemerintahan, sosial, dan budaya secara akurat, aktual, dan santun dalam Bulukumba News. Halo, kami dari Setia Band, aku Charlie. Saksikan Citra Top 10 hanya di Citra TV Bulukumba. Sorry for party rocking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertegas bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah yang Maha mengatur seluruh makhluknya. Dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Dan bagaimana kita punya amal selama itu? Bersihkan diri, sucikan hati bersama Jendela Kalbu, jendelanya umat Islam. Kembali lagi di Jendela Kalbu, jendelanya umat Islam. Pemirsa Citra TV Bulukumba, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Ustaz Ikhwan Bahar SPDI. Silakan Ustaz. Ya. Pemirsa Citra TV yang Bulukumba yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan tadi bahwa yang pertama yang harus ditekankan kepada anak adalah bagaimana bisa menghormati orang tua, memahami posisinya selaku anak dan memahami kewajibannya selaku anak kepada orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ingatlah bahwasanya ternyata kalian telah dihamilkan atau kalian telah dikandung oleh ibu kalian dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Setelah itu kalian disusukan selama 2 tahun. Dan banyak lagi fase-fase sehingga kita ini menjadi seperti ini, menjadi seseorang yang dewasa, bahkan menjadi seseorang yang sukses. Jangan melupakan jasa-jasa daripada dan kebaikan daripada orang tua kita. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ya, adalah setelah bakti kepada anak, kepada orang tua adalah bagaimana anak itu bisa mantap akidahnya. Luqmanul Hakim dalam Al-Quran mengajarkan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan mensyirikatkan Allah. Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu tidak dua, tidak tiga. Tidak dua, tidak tiga. Tuhan itu bukan ada di batu, Tuhan itu tidak ada di pohon-pohon, Tuhan itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuhan itu kadang-kadang berbentuk harta. Tuhan itu kadang-kadang berbentuk jabatan, sehingga ketika mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar pangkat, itu kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Ya. La tusyrik billah, jangan mensyirikatkan Allah. Ini penekanan akidah yang harus diberikan pemahaman kepada anak-anak dan generasi kita. Ya. Bagaimana anak-anak kita hari ini? Kalau akidahnya lemah, yang pada saat kecil
akidahnya lemah, pada saat kecil kemudian kurang pendidikan agamanya, begitu mereka kuliah, begitu mereka melihat perkotaan, melihat pergaulan, gampang hanyut, ya, gampang hanyut. Jadi intinya di sini adalah pemberian pemahaman akidah kepada anak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi segala pergerakan kita, segala tingkah laku kita, segala ucapan kita yang kita perbuat setiap saat. Ma yalfizu min qaulin bani adama illa ladaihi raqibun wa atid. Ya, itu yang diungkapkan dalam agama kita. Ya. Tidak ada satupun yang keluar dari ucapan anak cucunya Adam kecuali